Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan kali ini ya, kita ke online. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penggerak ekonomi negeriku di modul 4 ya. Seperti itu. Kita lanjut aja ke daftar isi. Untuk daftar isinya, kita akan belajar mengenai pemerintah dan swasta sebagai pelaku bisnis, yang dimana di dalamnya ada namanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, kemudian ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, kemudian yang ketiga ada Badan Usaha Milik Swasta ya. Kemudian nanti unit keduanya kita akan membahas tentang koperasi. Namun untuk kali ini kita akan membahas mengenai unit 1 ya, mengenai pemerintah dan swasta sebagai pelaku bisnis, baik itu BUMN, BUMD, sama BUMS ya, seperti itu. Kita next ke unit 1 aja langsung ya, mengenai pemerintah dan swasta sebagai pelaku bisnis. Nah, pasti kalian ingat ya, apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari teman-teman, baik itu pakaian, makanan, ataupun alat transportasi. Nah, sesuatu itu tidak dibuat dengan sendirinya ya, oleh satu orang. Tapi semuanya itu diproduksi oleh perusahaan ya. Walaupun ada yang perorangan juga kan. Tapi kebanyakan yang bisa diduplikasi banyak itu oleh sebuah perusahaan yang di dalamnya banyak pegawai ya. Pegawai, kemudian perusahaannya besar. Seperti itu. Nah, perusahaan ini digunakan sebagai wadah bagi usaha ya, untuk mencari keuntungan ya, keuntungan. Kayak yang namanya usaha kan kita pasti cari untung ya, salah satunya. Kemudian untuk poin A yang pertama, kita membahas mengenai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, secara pengertian di sini disebutkan bahwasannya Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, perlu dicermati bahwasannya di pengertian ini untuk BUMN itu adalah sebuah badan usaha. Berarti kalau misalkan badan usaha itu adalah sekumpulan orang di dalamnya ya, badan usaha. Baik itu yang perusahaan, di sini konteksnya perusahaan bukan perorangan ya, seperti yang pedagang cilok dan sebagainya, tapi di sini membahas mengenai badan usaha ataupun perusahaan ya, dalam bentuk besar ya skalanya. Nah, itu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jadi untuk perusahaan BUMN ini, untuk modalnya itu dari negara, yaitu negaranya penyertaannya itu ada yang besar, ada yang semuanya gitu kan. Jadi BUMN itu tidak semuanya milik negara, ada yang sebagian besarnya modalnya itu dari negara. Misalkan dari 100%, nanti itu untuk negara 50 plus 1 atau 51%. Jadi kalau misalkan BUMN itu pastinya si modalnya itu dari negaranya itu 51% atau lebih besar dari pemilik lainnya, seperti itu ya. Kita lanjut ke 2 ya, pembahasannya mengenai bentuk badan usaha milik negara itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada perusahaan perseroan atau disingkat persero. Nah, yang kedua ada yang namanya perusahaan umum atau disingkat perum. Bukan perum yang rumah-rumah ya, yang seperti Perum Mitra Batik, Perum apa ya. Tapi ini maksudnya perusahaan umum ya. Kemudian yang ketiga atau C, ini ada yang namanya perusahaan jawatan atau disingkat perjan ya dalam BUMN itu. Sebelumnya kita bahas mengenai perusahaan perseroan, mohon maaf bukan perseorangan ya. Kalau perseorangan tadi disebutkan bahwasannya misalkan pedagang cilok yang satu orang dia yang
masak, dia yang mungkus, dia yang jual dan sebagainya, itu kan perseorangan. Kemudian untuk yang perseroan ini sifatnya itu besar ya, skalanya besar, jumlahnya banyak orangnya ya, yang pegawainya dan sebagainya, modalnya juga besar, pasti produksinya juga besar. Seperti itu ya. Untuk perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan ya. Ya namanya juga perseroan ya. Nah, untuk keterbatasannya, modal yang dimiliki oleh pemerintah bisa dijual sahamnya kepada swasta. Jadi kalau misalkan perusahaan negara ini tidak cukup modalnya, maka bisa bukan meminta ya, istilahnya itu patungan dari swasta, dari orang untuk menambahkan modalnya, tapi tidak lebih dari 51% kepemilikan si negara. Jadi kalau misalkan modalnya itu 100 juta, jadi yang dari swasta atau dari orang lain bukan dari negara itu 49% ya. Tidak lebih besar dari modal yang dimiliki oleh negara, seperti itu. Ya, di sini juga disebutkan di bawah. Namun untuk tetap dapat mengendalikan BUMN, maka saham dari pemerintah haruslah minimal 51%. Jadi nggak bisa 50-50 ya, dari swasta 50, kemudian dari negara 50, itu nggak bisa. Jadi aturannya pemerintah itu 51 sebagai pengendali karena lebih banyak ya untuk sahamnya. Seperti itu sebagai pengendali itu ya. Nah, untuk tujuan pendirian perseroan ini, yang pertama, menyediakan barang atau jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat. Yang kedua, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Nah, seperti itu untuk pengertian dari perusahaan perseroan. Jadi intinya kalau misalkan perseroan itu biasanya itu sahamnya itu bisa dijual kepada swasta ataupun di luar dari negara ya untuk modalnya karena keterbatasan modal. Tapi ya maksimalnya 51% ya, seperti itu. Untuk persero itu cirinya. Yang pertama untuk ciri-ciri persero itu gimana sih? Nah, yang pertama ini disebutkan bahwasannya pendirian atas usulan menteri kepada presiden. Nah, jadi untuk pendirian perusahaan ini ataupun BUMN Persero ini usulan menteri kepada presiden ya biasanya itu. Kalau misalkan kata presiden boleh, maka dibuat. Kemudian yang kedua ada status hukumnya yaitu dalam bentuk badan hukum ya, badan hukum yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, KUHD dan peraturan pemerintah pendirian usaha. Jadi ada aturannya ya. Ketika membangun sebuah perusahaan BUMN khususnya, itu ada peraturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan PP. Seperti itu ya, peraturan pemerintah, bukan Satpol PP ya, ataupun PP Pemuda Pancasila seperti itu. Tapi ini maksudnya peraturan pemerintah, peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya, khususnya pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hubungan organisasi dengan pemerintah, yaitu berdiri sendiri sebagai organisasi yang dicapai. Jadi antara pemerintah dengan organisasi itu berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalkan organisasi dalam suatu BUMN ini maka menjalankannya itu secara sendiri ya. Tidak ada campur tangan pemerintah secara langsung. Mohon maaf pindah ya. Kemudian untuk yang keempat, kepemilikan atau penguasaan oleh pemerintah dapat sepenuhnya atau sebagian yang dapat diketahui melalui kepemilikan saham secara keseluruhan dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan ya. Jadi kepemilikan atau penguasaannya oleh pemerintah dapat sepenuhnya. Jadi emang sepenuhnya bisa tadi yang disebutkan misalkan 100%-nya. Bisa, kemudian kalau maksimal 51% ya. Seperti itu. Dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi berbeda kalau misalkan BUMN ini modalnya itu dipisahkan dari negara. Jadi emang udah ada alokasi khusus. Udah di istilahnya itu
disalurkan ya. Ini untuk usaha negara, untuk dikembangbiakan ataupun untuk ditambah ya kekayaan negara melalui usaha yang dijalankan oleh perusahaan ataupun BUMN yang dimiliki oleh negara. Seperti itu untuk nomor 4 ya ciri-cirinya. Kemudian ada yang nomor 5, ada modal terdiri dari saham dan dapat dijual belikan di pasar modal. Ya, tadi kan udah disebutkan bahwasannya untuk modal itu bisa dijual kepada swasta ya. Kepada swasta maksimal itu 49% ya. Kemudian untuk yang keenam ada yang namanya RUPS, memegang kekuasaan tertinggi. Jadi rapat umum pemegang saham, ketika ada rapat pemegang saham kekuasaan tertinggi untuk memutuskan sesuatu itu, yaitu pemegang saham yang paling tinggi, khususnya pemerintah ya 51%. Dan untuk ciri yang terakhir, untuk Persero itu dipimpin oleh direksi ya. Jadi pimpinannya langsung ke direksi namanya. Oh, ternyata masih ada untuk yang ke-8, tujuan utama mencari laba. Ya, namanya juga kan usaha ataupun badan usaha yang intinya bisnis untuk mencari laba atau keuntungan. Ke-9, hubungan usaha diatur menurut hukum perdata. Ya, untuk usahanya diatur menurut hukum perdata untuk BUMN. Kemudian yang ke-10 atau terakhir ya, ini betul terakhir, bahwasannya untuk yang ke-10 ada status pegawai adalah pegawai swasta. Jadi yang namanya di BUMN namanya pegawai swasta. Jadi bukan pemerintah, bukan namanya PNS ya ataupun ASN, tapi statusnya itu pegawai swasta ya kalau di BUMN. Kemudian yang kedua atau yang B ya, jenis BUMN itu ada yang namanya Perum atau perusahaan umum. Nah, perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, berbeda dengan tadi, kalau misalkan perseroan itu seluruh modalnya itu tidak dimiliki oleh negara, bisa. Kalau ini harus dimiliki oleh negara, tidak dijual belikan untuk sahamnya. Jadi pure milik negara untuk Perum ini ya, seperti itu. Kemudian tujuannya juga berbeda sih dari yang tadi. Kalau ini untuk kemanfaatan umum, untuk penyediaan barang atau jasa bermutu ya, sekaligus mencari keuntungan. Tapi tidak terlepas dari cari keuntungan, karena kalau misalkan tidak untung maka tidak akan bertahan lama untuk perusahaannya. Seperti itu ya, tapi berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, khususnya perusahaan umum. Nah, untuk ciri-ciri Perum, yang pertama itu pendirian Perum diusulkan oleh menteri kepada presiden. Berarti sama ya, sama dengan perusahaan Persero. Jadi untuk pendirian perusahaan ini atau perusahaan Persero itu diusulkan oleh menteri kepada presiden. Jadi kalau misalkan menteri sudah mengusulkan, kemudian presiden sudah menerima usulan tersebut, maka bisa dibentuklah perusahaan umum ataupun perusahaan Persero. Nah, yang kedua, ciri-ciri Perum adalah statusnya adalah suatu badan hukum. Jadi yang namanya Perum pasti badan hukum ya. Berbentuk perusahaan negara, yaitu UU nomor 19 PP tahun 1960 dan PP tentang pendirian usaha. Jadi untuk perusahaan-perusahaan khususnya BUMN itu ada aturannya ya. Untuk aturannya di undang-undang maupun di PP ataupun peraturan pemerintah. Yang ketiga, yaitu ada modal seluruhnya dimiliki oleh negara. Jadi modalnya itu dari negara ya, dan dimiliki oleh negara. Dan untuk kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Jadi untuk kekayaannya juga dipisahkan dari APBN. Jadi ini berdiri sendiri untuk perusahaannya
ya untuk uangnya dipisahkan dari APBN ataupun dari uang belanja negara. Jadi ini khusus untuk pengembangan perusahaan. Kemudian yang keempat, dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Nah, untuk Perum tersendiri ini untuk mendapatkan modalnya itu tidak melalui jual beli saham, tapi dapat diperoleh dari kredit dari dalam atau pinjaman ya, minjam dari dalam ataupun minjam ke luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Nah, obligasi itu surat utang ya, berbeda dengan saham. Kalau misalkan saham itu kita beli usahanya ya, kita juga dapat untungnya. Nah, kalau obligasi itu seperti suatu perusahaan butuh modal dan dia ngutang. Nah, itu namanya obligasi. Surat utang ya. Surat utang negara obligasi itu. Kemudian yang kelima dipimpin oleh direksi, sama ya. Kayak perusahaan Persero. Untuk Perum juga dipimpin oleh direksi. Kemudian yang keenam, untuk usaha melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat ya. Jadi untuk perusahaan ini tetap mengambil keuntungan, namun untuk harga dan kualitasnya disesuaikan sama pembeli atau masyarakat. Yang ketujuh yaitu dapat menuntut dan dituntut serta hubungan hukumnya diatur secara hukum perdata. Ya, seperti tadi bahwasannya untuk menuntut dan dituntut itu hubungannya diatur dalam hukum perdata. Kemudian yang kedelapan, pegawai adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau persero. Jadi ini berbeda ya, untuk status pegawainya itu diatur tersendiri, berbeda dengan PNS ataupun pegawai negeri ataupun yang tadi perusahaan persero. Kemudian yang kesembilan ada yang namanya makna usaha sebagai public service atau pelayanan publik ya, untuk melayani publik atau masyarakat fokusnya itu. Kemudian untuk profit service seimbang dan untuk pelayanan keuntungan juga. Jadi di sisi lain fokus kepada public service ataupun pelayanan kepada publik atau masyarakat, juga profit yang seimbang sehingga tidak mengalami kerugian. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di perusahaan kecil itu kayaknya seperti kita yang penting balik modal dulu. Balik modal ya, jualannya untuk keuntungannya itu sedikit. Ya, tidak fokus ke keuntungan tapi ke public service ataupun layanan masyarakat. Kemudian yang terakhir, hubungan organisasi yaitu berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah. Nah, untuk Perum ini hubungan organisasinya itu berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah ya. Untuk yang ketiga, untuk perusahaan BUMN ada yang namanya perusahaan jawatan ataupun perjan. Perusahaan jawatan perjan ya. Kalau di sini untuk perjan itu pengertian itu BUMN atau badan usaha yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Nah, untuk yang ketiga, untuk perjan ini modalnya itu termasuk dalam anggaran belanja negara atau APBN ya. Berbeda dengan Perum, kemudian perusahaan Persero, kalau ini masuk ke dalam anggaran belanja ya, perusahaan jawatan ini.
Jadi untuk tujuan dari perusahaan jawatan ini adalah untuk pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi, efektivitas, dan ekonomi serta pelayanan yang memuaskan. Jadi untuk Perjan ini fokusnya itu melayani kepentingan masyarakat ya. Kalau misalkan Perum itu setengah-setengah ya, bukan setengah-setengah sih, intinya untuk kepentingan masyarakat dan keuntungan juga. Nah, untuk perseroan murni itu untuk keuntungan. Nah, untuk yang terakhir ini perusahaan jawatan itu fokusnya itu untuk melayani pengabdian ya, yang namanya pengabdian kan tidak melihat untung atau rugi, tapi untuk perusahaan jawatan ini fokus kepada pelayanan masyarakat yang memuaskan. Nah, untuk ciri-cirinya Perjan itu satu, tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis ya. Di samping atau tujuan utamanya melayani kepentingan masyarakat, tapi tidak melepaskan syarat-syarat untuk penghematan ya efektif, kemudian secara ekonomis. Untuk yang kedua, permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Jadi untuk modalnya atau pembiayaannya termasuk dalam APBN ya, ataupun anggaran belanja pemerintah. Jadi untuk modalnya itu masuk ke APBN, tidak berdiri sendiri. Kita lanjut. Untuk yang ketiga, cirinya Perjan itu pertama bagian dari departemen, dirjen, direktorat, atau pemerintah daerah. Kemudian yang keempat dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen. Nah, untuk yang kelima, Perjan memperoleh fasilitas negara. Nah, untuk Perjan ini mendapatkan fasilitas negara. Kemudian yang keenam, pegawai Perjan adalah pegawai negeri. Seperti itu. Untuk yang ketujuh, Perjan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan dituntut, kedudukannya adalah sebagai pemerintah. Nah, itu untuk ciri-ciri dari Perjan. Tadi sudah disebutkan ya, sudah dibahas mengenai pengertiannya, kemudian ciri-cirinya ya. Untuk yang ketiga, ada yang namanya peran. Nah, untuk peran BUMN dalam perekonomian nasional itu, yang pertama itu mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak itu tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Jadi, adanya BUMN ini untuk menjaga. Jadi ketika ada kebutuhan masyarakat, ini tidak dimonopoli ya, atau dipermainkan oleh salah satu perusahaan swasta yang seenaknya nanti yang mengganggu perekonomian negara. Ya. Jadi adanya BUMN itu satu untuk mencegah supaya produksi-produksi penting itu tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu ya. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, di samping BUMN itu untuk mencari keuntungan, yang tujuan utamanya juga ada memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Kemudian yang ketiga ada membuka lapangan kerja. Kan misalkan perusahaan apa gitu kan, BUMN apa, itu pasti membutuhkan pegawai ataupun orang. Nah, itu termasuk dalam perannya untuk membuka lapangan kerja ya. Di samping bisa bekerja di level UMKM ya, untuk penduduk di negara Indonesia itu bisa juga kerja di BUMN ya. Ada tesnya juga, tes BUMN bisa dicari juga kalau misalkan kedepannya teman-teman mau kerja di BUMN. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan produksi dan distribusi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi untuk kegiatan produksi dan distribusinya menguasai hidup orang banyak ya fokusnya. Kemudian yang kelima atau ya, sebagai sumber pendapatan negara ya. Jadi untuk BUMN ini untuk mendapatkan sumber pendapatan negara selain dari pajak dan sebagainya, negara juga atau BUMN juga bertugas mencari keuntungan atau laba supaya penghasilan negara itu bertambah. Seperti itu ya. Untuk yang keempat, kebaikan dan kelemahan BUMN. Nah, pasti dalam sebuah usaha ataupun sesuatu itu pasti ada kebaikan dan kelemahannya ya.
Baik dalam diri kita juga pasti ada yang namanya kelebihannya, ada yang kelemahannya juga ya. Seperti itu. Kalau di BUMN kita sebutkan satu persatu, ada 5 ya masing-masing di sini. Untuk yang pertama, menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak. Jadi untuk BUMN ini biasanya itu menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, kemudian BBM ya, ataupun bensin dan sebagainya, itu biasanya dikuasai oleh eh, pemerintah atau BUMN. Kemudian yang kedua, mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Jadi kalau misalkan BUMN itu dapat jaminan dan dukungan khususnya berupa modal dari negara ya. Kemudian permodalnya sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Jadi modalnya udah pasti juga, selain dijamin dan ada dukungan, ada modalnya yang sudah pasti ya. Berbeda dengan perusahaan swasta yang mengandalkan dari patungan ataupun hasil usaha sendiri. Tapi ini dari negara yang dimana negara itu pendapatannya itu pasti ya dari pajak dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Jadi kalau misalkan BUMN ini terjamin ya kelangsungannya, mau tutup, mau misalkan ya jalan, itu tergantung sama negaranya. Ya, karena kelangsungan hidupnya itu terjamin lah. Biasanya itu oleh negara, dijamin dari segi modal tentunya. Kemudian yang kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Ya, memang untuk pendapatan negara tadi sudah disebutkan, selain peran juga kelemahan atau kebaikan atau kelebihannya itu untuk sumber pendapatan negara. Nah, untuk yang kedua disebutkan untuk kekurangan BUMN ada 5 poin. Yang pertama, pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien ya. Kemudian yang kedua, manajemen perusahaan kurang profesional. Karena apa? Karena emang istilahnya tidak ngebat-ngebet atau tidak ngabret ya, tidak istilahnya itu ambisius ya. Kalau misalkan swasta kan kita kalau misalkan enggak kejual barangnya ataupun jasanya enggak kepake sama orang itu kan istilahnya pendapatannya enggak ada. Nah, kalau misalkan enggak ada kan istilahnya itu pusing. Nah, kalau negara itu kan biasanya pasti ada modal juga. Kalau misalkan rugi juga, misal ya rugi juga, nanti juga bakal ada modal tambahan juga kok. Jadi gak usah profesional gitu. Yang kedua ya. Jadi eh, nyaman mungkin ya di sini, maksudnya manajemen perusahaan kurang profesional itu emang nyaman dengan keadaan, dengan modal ya. Kemudian target yang tidak terlalu signifikan ataupun tidak terlalu ketat seperti swasta yang hidup mati kalau misalkan nggak achieve ataupun nggak sesuai target ya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital ya. Jadi untuk menimbulkan monopoli dan sektor-sektor vitalnya, biasanya untuk BUMN itu dimonopoli juga ya untuk harganya. Takutnya itu dimonopoli untuk kekurangannya atas sektor-sektor vital seperti bensin, kemudian listrik dan sebagainya. Jadi pengendali harga. Jadi hanya satu perusahaan yang bisa mengendalikan si barang itu ya, sektor-sektor vital itu. Itu kekurangannya. Untuk yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan yang mengikat. Ya karena mengikat ya dari peraturan pemerintah sehingga untuk inovasi dan sebagainya itu kurang dibanding perusahaan swasta yang melakukan segala cara supaya untung ya dan bertahan perusahaannya. Yang kelima, yang terakhir, untuk kekurangan BUMN yaitu memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi ya. Nah, bukan biasanya sih, ya beberapa laporan baik itu di sosial media dan sebagainya, bahwasannya perusahaan-perusahaan BUMN itu ada yang merugi seperti PT Garuda, kemudian yang lainnya juga ya yang mengalami kerugian. Nah, sulit memperoleh keuntungan bahkan sering merugi. Nah, itu untuk kekurangan dari BUMN. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dibaca-baca. Untuk bagian B ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Di sini teman-teman bisa baca ya. Seperti tadi yang disebutkan, kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti ditanyakan aja ya. Ditanyakan aja baik melalui Google Classroom ya di chatnya, kemudian yang lainnya juga bisa. Ini baca untuk pengertiannya, kemudian bentuk-bentuk BUMD, perannya bagaimana, kelebihan dan kelemahannya bagaimana ya.
selain dari BUMN tadi. Kemudian ada yang namanya BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Ini juga dipahami pengertiannya, bentuknya, ya. Kemudian kelebihannya sama kelemahannya itu ada bagian macam ya, ada beberapa macam perusahaan perorangan, ada firma, kemudian ada CV ya, ataupun PT yang terakhir. Seperti itu. Di sini teman-teman bisa baca ya. Sini, kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kalau misalkan ada yang udah baca bisa di-chat di di Google Classroom ya. Seperti itu. Ya, bisa dilihat-lihat juga untuk perusahaan-perusahaan yang termasuk BUMN, BUMD dan BUMS. Teman-teman bisa cari yang ada di sekitar kita itu. Ya, cari oleh teman-teman supaya tahu ya dan teraplikasikan. Oh, kalau misalkan di jalan ini BUMN, ini BUMD, kalau misalkan kelewat perusahaannya, seperti itu ya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, yang kemarin teman-teman belum mengirimkan ya. Kalau misalkan terkendala atau apa bisa hubungi ya Ibu Winda ataupun yang lainnya. Nanti dikasihkan kontak WA-nya kalau misalkan memang susah untuk dikirimkan untuk tugasnya. Silahkan teman-teman bisa isi dari nomor 1 ya. Contohnya itu perusahaan maju lancar, itu masuknya BUMS, Badan Usaha Perseorangan atau apa ya. Berdiri tahun berapa, bidang usahanya apa. Kalau misalkan masih bingung, boleh sebisanya aja ya. Untuk nama perusahaannya di list aja, BUMS apa, perusahaannya BUMN apa ya. Nah, kalau bisa bidang usahanya itu apa disebutkan di sana ya. Seperti itu. Silakan ditunggu untuk teman-teman. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Silakan kerjakan yang kemarin belum dikirimkan. Semoga bisa dikerjakan. Kalau masih bingung boleh ditanyakan ya. Seperti itu saya tutup untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.